Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kebiasaan Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud dapat dijadikan dasar hukum. Bahwa sholat tahajud adalah sunnah yang dikerjakan setelah tidur beberapa saat di malam hari, kemudian bangun saat pertengahan malam hari. Sholat tahajud adalah waktu untuk berkomunikasi dengan Allah, di mana umat muslim dapat mencurahkan segala isi hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan antara Allah dan orang yang sholat tahajud niscaya dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang dinamis ini. Sebagaimana yang dijanjikan Allah, para mujtahidin akan mendapatkan derajat yang mulia di sisinya. Tidak sedikit orang yang telah merasakan dan membuktikannya. Kehidupan mereka menjadi lebih baik, tentram, selalu memperoleh jalan keluar dan kemudahan dalam setiap permasalahan. Bahkan mendapatkan keajaiban-keajaiban tertentu yang sulit ditangkap dengan nalar biasa. Pengetahuan akan keutamaan tahajud telah mengantarkan para pemiliknya senantiasa mendirikan sholat yang biasa disebut qiyamul lail seperti seorang pecandu. Seperti halnya Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dalam kondisi dan situasi apapun. Kemudian sekian banyak kisah para pecandu ini telah menjadi suri tauladan dan tempat pembelajaran bagi yang lainnya. Bahkan sebagian dari kita telah berkonsultasi kepada pencandu tahajud karena didera masalah berat. Lalu solusi yang diberikan ternyata hanya dengan mendirikan sholat tahajud ini. Setelah itu apa yang terjadi? Tahajud telah menjadi pil ajaib yang menyembuhkan berbagai penyakit. Masalah kehidupan yang mereka alami berangsur pulih dan mendapatkan kemudahan dalam setiap permasalahan. Kesombongan terhadap Allah kini mulai mencair. Mereka lebih meyakini secara hak atas syariat dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah dari seorang syekh yang ingin melakukan perjalanan dari Kairo untuk kembali ke Arab. Sebelum melakukan perjalanan tersebut, ia ingin mampir ke salah satu masjid di Kairo tempat ia melakukan ceramah di hari sebelumnya. Setibanya jam 2 malam, syekh itu menemukan orang di mihrab sujud sambil menangis. Dia merengek kepada Allah dalam sujudnya. Sampai syekh itu berkata, "Ya Allah, kabulkanlah permintaan orang ini," walaupun dia belum mengetahui apa yang diminta oleh orang tersebut. Selesai dia sholat, syekh itu mendekatinya dan berkata, "Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa. Doa yang diikuti tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi dan mengabulkannya." Kemudian orang tersebut menjawab, "Demi Allah syekh, istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.000 pounds Mesir. Kalau tidak bayar, istri saya tidak akan bisa dioperasi." Syekh itu pun menyuruh orang tersebut untuk tetap melanjutkan doa dan menikmati sujudnya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas meminta kepadanya. Sampai di waktu subuh, seorang pengurus masjid menyuruh syekh itu untuk menjadi imam. Karena memakai mikrofon, maka suara syekh tersebut terdengar hingga keluar. Kemudian ada seorang pengusaha Mesir yang apartemennya dekat dengan masjid dan dia suka mengikuti ceramahnya syekh ini. Keluarlah si pengusaha ini untuk sholat berjamaah di masjid. Begitu selesai sholat, dia bilang, "Syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda. Syekh, saya mau minta tolong satu hal. Saya sudah hitung zakat untuk perusahaan saya. Saya harus alokasikan 14.000 pounds Mesir." Syekh pun menangis mendengar itu. Kemudian syekh itu mencari dan memanggil orang yang menangis di sepertiga malam. "Ya fulan, kesini ceritakan masalahmu apa?" Kemudian ia menceritakan bahwa ia membutuhkan biaya atau uang sebesar 14.000 pounds Mesir untuk biaya operasi istrinya. Seketika pengusaha itu menangis dan berkata, "Demi Allah syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang, 'Turunkan itu, bukan hak kita, zakat itu keluarkan.' Saya ingin mendapat satu orang yang saya kasih langsung. Daripada saya bagi-bagi, saya mau satu orang saya kasih. Selesaikan masalah dia dan Allah selamatkan saya di akhirat." Lantas diberikanlah uang
14.000 pounds kepada orang yang membutuhkan tersebut. Terpenuhilah kebutuhan keduanya atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini dapat memberi pelajaran bagi kita untuk selalu bersabar dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan setiap pemohon permintaan hamba-Nya. Sahabat yang beriman, besar kekuasaan Allah meliputi segalanya. Jangan sampai putus asa. Sabar, sholat, dan berdoa itu solusi terbaiknya. Maka Allah pasti sepasti-pastinya akan menurunkan pertolongan pada hamba-Nya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya, uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.